Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai tak takon isi, jelas apa enggak suaranya? Hah? Mantul-mantul ngono ya? Iya. Iya apa gak? Lek iya gak suwe-suwe. Percuma kan suwe-suwe gak krungu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih nyambung dari pembahasan sebelumnya yang dibahas oleh guru kita Al-Habib Hadi bin Segaf bin Abdullah bin Ja'far bin Syekhana Segaf. Dari pertemuan sebelumnya di Jumat yang lalu, beliau menyampaikan daripada akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai umatnya bila berakhlak seperti yang beliau ajarkan, maka dengannya kita akan bisa mendapatkan keistimewaan, keutamaan orang-orang yang bangun di waktu malam dan puasa di siangnya. Keutamaan yang sangat istimewa, mudah didapatkan, padahal bila mempraktekkan mau puasa setiap hari atau di waktu-waktu yang diutamakan, atau puasa Senin Kemis dan yang lain sebagainya, itu berat. Wong Ramadan akeh sing ninggalno, apa maneh poso Ramadan aja banyak yang meninggalkan, apalagi puasa sunnah. Qiyamul lail maning kadang masya Allah gak tangi gara-gara ono bal-balan tangi. Berat, tapi bagi orang yang berakhlak mengikuti jejaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia bisa mendapatkan keistimewaan orang yang bangun malam beribadah kepada Allah dan puasa di siang harinya. Karena itu perlu kita sampaikan daripada akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar enggak cuma kita mendengarkan keistimewaannya akhlaknya Nabi, tapi kita enggak mau mengikuti akhlaknya Nabi. Seakan-akan kita hanya memasukkan nasihat dari telinga kita yang kanan, kita keluarkan nasihat tersebut ke telinga kita yang kiri. Enggak ada sama sekali efek dalam kehidupan kita, sehingga masuk bulan Maulid, keluar bulan Maulid enggak ada bedanya. Seperti masuk bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, enggak ada perbedaan sama sekali. Maka orang yang demikian adalah orang-orang yang merugi. Di antara akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena akhlaknya Rasulullah ini sempurna. Bahkan ketika salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti. Bagaimana sih Rasulullah itu akhlaknya sama keluarganya? Jawabannya Sayyidah Aisyah, gak perlu panjang lebar. Oh, Rasulullah itu seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Kesuwen. Jawabannya simpel. Dan itu sering kita dengar yang seneng di baan, yang sering hadir di baan. Soalnya tak waras seneng sering hadir
karena mulai punah. Ya, orang-orang yang hadir di Ba'an ini mulai punah. Disebutkan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Maksudnya gimana? Lihat ayat-ayat yang menunjukkan hal-hal buruk yang dijauhi, yang dilarang oleh Allah, maka Rasulullah menjauhi hal-hal buruk tersebut. Bila mana disebutkan tentang kebaikan, tentang hal yang istimewa, maka Rasulullah lah yang melakukan pertama daripada perbuatan tersebut. Ya. Karena itu dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam maulidnya, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidaklah ada akhlak yang dilakukan oleh seseorang kecuali itu bersumber dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak beliau, akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-afu. Ya. Pemaaf. Iki cocok. Soalnya mulai mangkuanas tok ae. Delok arek-arek iki masyaallah semangat maulidane. Gak delok jam blas, gak delok waktu blas ya. Qosidah tok ae. Latihane gak tahu qosidahe dawa. Jadi perlu sabar, ya, memaafkan. Rasulullah itu memaafkan kesalahan daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Selalu memaafkan. Ya, dikatakan di dalam maulid diba washimatuhul ghufran. Ya, akhlaknya Nabi itu, perbuatannya Nabi, perangainya Nabi itu selalu memaafkan. Enggak punya dendam. Bahkan mungkin disampaikan di Jumat yang lalu kalau nggak salah, itu musuhnya yang diantaranya meludahi Nabi, melempari Nabi ketika sakit dijenguk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak disimpan di hatinya. Tapi kapan Rasulullah itu memaafkan? Bila itu kepada pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau menyangkut pribadinya, memaafkan. Karena itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, waliyafu waliyasfahu. Semestinya untuk memaafkan daripada kesalahan orang lain. Memaafkan itu bukan perbuatan yang mudah. Bukan perbuatan yang gampang. Terkadang kita ngomong, insyaallah saya maafkan orang yang bersalah. Durung kena soalnya. Lek wis kena apa maning lebih tua dicela di muka umum, jawabannya terakhir apa? Sabar iku ono enake lho. Sabar ono batasi. Sabar itu nggak ada batasnya. Sampai kapanpun kita itu harus bersabar dengan gangguan orang lain. Bahkan kita harus bisa memaafkan daripada kesalahan orang lain. Di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau nggak salah namanya Abu Dhamdham, itu beliau ketika malam hendak tidur, beliau itu mengucapkan, ya Allah, kalau ada orang yang ngerasani saya halalkan. Kalau ada orang yang berbuat salah kepada saya maafkan. Itu setiap malam. Kira-kira mari ditempeling balas sama maafkan. Kita ini kalau misalkan ditempeli, kita nggak salah loh, nggak salah ditempeli, kita bales sama maafkan. Ditepeling ping siji, bales ping siji, kita bales ping loro. Ping loro, sak kapoke, ya, sak pegele tangan. Padahal lihat Imam Ibrahim bin Adham, ketika beliau bekerja di satu tempat untuk menjaga kebun, kalau nggak salah itu ada pejabat atau petugas apalah itu, dia memaksa untuk minta hasil kebunnya. Dilarang oleh Imam Ibrahim bin Adham, ya, amanah daripada majikannya. Beliau ulama besar loh, ulama besar. Itu ditempeling oleh orang tersebut. Ngerti tempeling ya?
Duduk. Ini ulama loh, kelasnya ulama ditempeling, bayangno wis. Ya, tapi wajar wong di penjara ono ya. Wong di penjara ditendang ono apa maning ditempeling biasa. Ini sekelas ulama ditempeling gak berubah wajahnya sama sekali. Kalau kita sabar-sabar yo sik greget, iku gara-gara gak wani. Ya. Ini Imam Ibrahim bin Adham bukan takut, gak berubah sama sekali wajahnya. Bahkan ada riwayat itu ditempeling 2 kali. Bukan sekali, dua kali. Gak jawab, gak apapun. Diem, gak balas. Sampai orang ini menghindar atau keluar gitu, ada orang yang melihatnya. Orang melihatnya ngomong, kok berani kamu menempeleng orang itu? Gak tahu tak kamu siapa dia. Ini Imam Ibrahim bin Adham, ulama, terkenal namanya, nggak terkenal wajahnya. Namanya tersebar, orang hebat, orang istimewa, tapi orang nggak tahu wajahnya. Memang kalau Facebook zaman itu, kalau Instagram ya, jadi nggak tahu wajahnya, hanya tahu nama. Dikasih tahu itu adalah Imam Ibrahim bin Adham. Wah, derodok wis ya. Dikandani Imam Ibrahim bin Adham, saya ditempeling Imam Ibrahim bin Adham. Datang itu orang ke Imam Ibrahim bin Adham minta maaf. Katanya Imam Ibrahim bin Adham, sebelum kamu menempeleng yang kedua, tempelengan yang pertama sudah saya maafkan. Tempelengan yang pertama sudah saya maafkan. Misalnya ditempeleng ping 10 ya tetap dimaafkan. Kenapa? Dari tempelengan yang pertama ke tempelengan yang kedua itu sudah dimaafkan tempelengan yang pertama. Sampai Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, mertua Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang maulidnya tadi kita baca, itu beliau pernah diganggu oleh orang di masjid, dimaki, dihina oleh orang di masjid. Ya, beliau marah tapi disimpan, ya, disabar, nggak membalas cacian atau hinaan itu, sabar, pulang, sampai di rumah dimaafkan. Sampai di rumah kesalahan orang itu dimaafkan. Kapan dimaafkannya? Di rumah. Itu menangis. Padahal dia sabar itu sudah bernilai pahala. Sabar bernilai pahala. Itu memaafkan di rumah nangis. Kenapa? Nyesel. Imam Ali Zainal Abidin ketika dituduh maling di masjid, saat itu pula langsung dimaafkan orangnya. Aku nunggu sampai rumah baru bisa memaafkannya. Itulah orang-orang yang berakhlak ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah karena itu kita kalau mengaku cinta Nabi Muhammad, ingin berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat, mau enggak mau kita harus mengikuti, meneladani bagaimana beliau berakhlak, maka kita berakhlak seperti akhlak beliau. Dengan itu kita akan mendapatkan pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqu. Orang yang terdekat di antara kalian di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Karena itu yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghiasi kita dengan akhlak-akhlak Nabi Muhammad, sehingga kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, berjumpa dengan Nabi Muhammad kelak di hari kiamat, dan sebelum kita wafat dihadiri oleh roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.